Nah, yang memerintahkan kamu Ferguson menyembahku itu siapa? Apa jawaban saudara? Jadi kesimpulannya adalah Quran memang dikhususkan turun dalam bahasa Arab untuk orang-orang Arab itu sendiri, bukan untuk bangsa-bangsa lain. Berbeda jauh dengan Alkitab yang ditulis dalam 3 bahasa suci, bahasa Ibrani, bahasa Aramaik, dan bahasa Yunani. Saya minta kalian buktikan di mana fosil kera hina yang telah dikutuk Allah dari orang-orang Yahudi itu. Ketika Allah mengutuk orang Yahudi menjadi kera hina, mana fosil atau kerangka mayat dari kera-kera itu? Ketika Quran dianggap sebagai kitab suci oleh umat muslim, maka dengan demikian umat muslim berusaha mencocok-cocokkan hal yang tidak cocok dicocokkan. Tidak ada sains di dalam Quran. Bahkan yang saking membuat saya terkejutnya dengan pernyataan umat muslim bahwa ada sains di dalam Quran, saya sangat terkejut ketika Quran mengatakan bahwa segala yang hidup diciptakan dari air. Oh, mohon maaf, tapi memang saya agak terkejut ya. Selama ini Allah hanya berjanji, tapi tidak pernah terbukti. Sangat kelihatan ya kalau saudara Ferguson itu selalu menghindar dari saya, karena memang anak ini tidak punya ilmu. Dia hanya memiliki modal kebencian terhadap Al-Quran sebelum onta masuk ke dalam lubang jarum. Bayangkan aja, orang Kristen itu kata Allah tidak masuk ke dalam surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah perdebatan yang cukup seru antara sang penghujat Ferguson ya. Dari dahulu hingga sekarang sudah sama-sama kita ketahui bagaimana misi si Ferguson ini selalu menuduh, menghujat serta menfitnah Islam secara keseluruhan, terutama kitab suci Al-Quran ya, yang dia sendiri sebenarnya tidak mempunyai ilmu apapun untuk mengkritik Al-Quran. Karena untuk memahami Al-Quran maka orang tersebut haruslah cerdas terlebih dahulu ya. Kalau tidak cerdas ya seperti Ferguson ini selalu saja tidak bisa memahami Al-Quran tersebut. Nah, di sini ada Ustadz Zulkifli yang sudah tidak bisa kita ragukan lagi kemampuan beliau di dunia perdebatan untuk menghadapi si Ferguson ini. Kemudian di sini kembali Ferguson ini mencoba mengkritik kitab suci Al-Quran ya, dan tentu saja kalau berhadapan dengan Ustadz Zuma itu akan patah semuanya. Nah, bagaimana keseruan debat ini nanti kita akan simak bersama. Namun sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada saudaraku semua yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe. Juga yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, serta share. Nah, saudaraku semuanya, langsung saja kita simak videonya. Selamat menyaksikan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para sahabat yang saya muliakan, segala puji bagi Allah. Kita menyanjungnya dan kita meminta pertolongannya serta memohon ampunan kepadanya. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan diri dan dari keburukan amal-amal kita. Barang siapa yang ditunjuki Allah, maka ia akan mendapat petunjuk, dan barang siapa yang disesatkan Allah,
maka tidak ada yang mampu memberi petunjuk kepadanya. Kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Kita bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, tidak ada bentukan Tuhan baginya. Dan kita bersaksi bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hambanya, adalah nabinya, adalah rasulnya. Para sahabat yang saya muliakan dimanapun saudara berada, alhamdulillah jumpa lagi pada pagi hari ini, tanggal 25 April tahun 2020, 1441 Hijriah. Sahabat yang saya muliakan, kali ini saya mempersembahkan video hasil sanggahan saya terhadap ketidaktahuan atau kejahiliaan seorang pendebat dan sekaligus penghujat Islam, lagi-lagi bernama Ferguson. Para sahabat mungkin bertanya, kenapa saya acap kali ingin berdiskusi dengan Ferguson ini? Alasannya jelas, karena beliau ini menyebar fitnah, beliau ini menyebarkan hujatan, beliau ini menyebarkan hinaan kepada Rasulullah, kepada Al-Quran, kepada Allah, kepada umat Islam secara universal. Untuk itulah saya merasa berkewajiban untuk meluruskan segala fitnahan dan juga segala kebodohan yang dia pertontonkan. Meskipun saudara Ferguson ini mulai kelihatan ketakutan, mulai kelihatan menghindar dari saya, namun saya akan tetap mengejar beliau supaya dia tidak sesuka hati menghujat Islam, mencaci Islam, dan memberikan penilaian terhadap umat Islam tidak sesuai yang ada pada kenyataannya. Untuk itulah para sahabat sekalian, video ini mudah-mudahan bisa menjadikan pelajaran kepada kita semua, agar kita bisa memahami dengan baik bahwa tidak ada celah, tidak ada kekuatan, tidak ada manusia yang mampu mencari titik celah di dalam Al-Quran. Karena sesungguhnya kita paham bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah yang tidak akan pernah bergeser nilainya sedikit pun, meski seluruh umat manusia di muka bumi ini mengingkarinya. Demikian para sahabat, selaku pengantar, sekali lagi video ini mohon di-share, mohon di-like, mohon di-subscribe, dan kalau bisa ada masukan-masukan, ada saran-saran, silakan dituliskan di kolom komentar. Insya Allah semua yang kita lakukan akan bernilai ibadah di sisi Allah. Demikian, salam persaudaraan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat malam semuanya. Bagi kalian yang berminat untuk diskusi dengan saya, ya silakan tanggapi VN saya ini. Saya kasih waktu 15 menit. Satu orang aja yang bisa diskusi sama saya yang waras, ya yang waras dan punya etika, silakan. 15 menit dari sekarang. 19.30 berarti sampai jam 19.45, 46 lah, cepetan. Oke, selamat malam saudara Ferguson. Saya ada pertanyaan. Sederhana pertanyaannya, dan saya anggap Anda pasti mampu untuk menjawabnya, tapi tolong dijawab dengan Alkitabiah. Ketika nanti di hari penghakiman Anda ditanyai oleh Yesus, siapa yang memerintahkan engkau, siapa yang mengajarkan engkau menyembah kepadaku, sedangkan ketika aku menjadi juru selamat bagi Bani Israel, aku hanya memerintahkan, mengajarkan kepada Bani Israel untuk menyembah hanya kepada Allah. Nah, yang memerintahkan kamu Ferguson menyembahku itu siapa? Apa jawaban saudara? Jadi kenapa Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab?
Saya berusaha mencari jawabannya dalam Al-Quran dan ternyata saya menemukan satu ayat yang bisa menjawab pertanyaan saya. Jawabannya dalam Al-Quran dan ternyata saya menemukan satu ayat yang bisa menjawab pertanyaan saya. Dalam Quran Surah Yusuf ayat 2 dikatakan, sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Siapakah oknum atau kaum yang dimaksudkan Allah jika Allah menurunkan bahasa Arab, maka orang atau oknum itu bisa memahaminya atau kaum itu bisa memahaminya? Tentu saja orang Arab itu sendiri. Jadi kesimpulannya adalah Quran memang dikhususkan turun dalam bahasa Arab untuk orang-orang Arab itu sendiri, bukan untuk bangsa-bangsa lain, supaya orang Arab itu mengerti. Karena kitab Quran ini khusus untuk orang Arab, makanya diturunkan dalam bahasa Arab. Jadi orang-orang Indonesia Muslim yang merasa bangga berbahasa Arab dan tidak bisa menerima terjemahan Al-Quran, maka sama saja mereka menyia-nyiakan pikiran mereka sendiri gitu. Mereka membuat suatu argumen bodoh yang sebenarnya itu tidak perlu. Karena memang Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab supaya mereka itu mengerti. Siapa mereka? Ya orang-orang Arab itu sendiri, bukan kalian orang Indonesia. Kalau kalian orang Indonesia itu nggak pantas kalau pakai bahasa Arab ya menurut saya, berdasarkan ayat Quran. Karena apa? Karena yang dimaksudkan Allah ya, ketika Quran diturunkan dalam bahasa Arab ya untuk orang Arab itu sendiri. Kalian pakai aja terjemahan gitu loh. Sewajarnya seperti itu, karena Quran turun dalam bahasa Arab bukan untuk kalian orang Indonesia, bukan untuk kalian Muslim Indonesia, tetapi untuk orang-orang Arab. Intens dikhususkan Quran ini turun ya dalam bahasa Arab bagi bangsa Arab dan untuk bangsa Arab saja gitu loh. Makanya tidak diturunkan dalam bahasa-bahasa lain. Berbeda jauh dengan Alkitab yang ditulis dalam 3 bahasa suci, bahasa Ibrani, bahasa Aramaik, dan bahasa Yunani. Jadi Alkitab bisa disimpulkan sebagai kitab yang khusus diturunkan untuk bangsa-bangsa. Kenapa? Karena di dalam Alkitab tidak hanya terdapat satu bahasa, membuktikan bahwa Tuhan yang ada di Alkitab berbeda dengan Tuhan yang ada di dalam Al-Quran. Tuhan kami bisa berfirman dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Aramaik, bisa juga berbicara dalam bahasa Yunani. Ketika Yesus datang menjadi manusia, dia juga berbicara dalam bahasa Yunani. Itu artinya apa? Alkitab adalah kitab universal yang memang diperuntukkan untuk segala bangsa. Berbeda dengan Al-Quran yang memang sengaja diturunkan dalam bahasa Arab hanya untuk dimengerti oleh orang-orang Arab saja. Ya, itu jelas poinnya di sana. Oke? Semoga penjelasan saya ini bisa menjadi ilmu untuk kalian, ilmu tambahan, dan kiranya kalian tercerahkan, diberikan pintu hidayah oleh Allah melalui penjelasan saya ini. Oke, terima kasih, selamat malam. Saya tanya apa, kamu jawab apa? Kamu yang nantang, mau ditanyai kok malah jawabnya yang aneh-aneh. Oke, karena saya anggap kamu memang tidak ada ilmu ya. Ketika kamu bertanya tentang apa yang tertera di dalam surah Yusuf ayat 2, Inna anzalnahu Qur'ana Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Ayat ini harus kamu pahami. Ya, itu diwahyukan di mana? Satu, diwahyukan di Arab Saudi, di tengah-tengah bangsa yang berbahasa Arab. Paham ya? Nah, ketika kita berbicara mengenai kitab yang diajarkan oleh Yesus, ketika Yesus mengatakan, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Kepada siapa Yesus menyampaikan firman itu? Kepada Bani Israel. Berbahasa apakah bahasa Bani Israel? Berbahasa menggunakan bahasa Ibrani. Apa kitabnya orang Kristen? Original teksnya berbahasa apa? Berbahasa Yunani. Jadi di situ sudah kelihatan timpangnya. Nah, kembali kepada surah Yusuf. Inna anzalnahu Qur'ana Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Di sini jelas sesungguhnya kami menurunkan berupa Al-Quran dengan bahasa Arab agar kamu memahaminya. Siapa yang dimaksud kamu di sini? Apakah orang Indonesia? Apakah orang Bugis atau orang Medan? Bukan. Makanya dikatakan jelas mengkaji Quran itu harus berdasarkan ilmunya.
Inna anzalnahu, sesungguhnya kami menurunkan. Apa itu kitab Al-Quran? Dijelaskan di mana bahwa itu adalah kitab Al-Quran. Sementara inna anzalnahu itu tidak ada disebutkan bahasa Quran di situ. Baca ayat selanjutnya, Quranan, jelas dikatakan bahwa Arabian, berupa Al-Quran dengan bahasa Arab. La'allakum ta'aqilun, agar kamu memahami. Yakni orang-orang yang ada pada zaman itu agar memaknai kandungan yang ada di dalamnya, kemudian disampaikan kepada bangsa lain. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab supaya kalian mengerti makna-maknanya dan memahami isinya, guna membangun manusia, individu dan sosial, berupa pengajaran kepada alam semesta. Makanya dikatakan Al-Quran itu rahmat bagi sekalian alam. Nah, yang lucu kemudian ketika dikatakan ayatnya Inna anzalnahu Qur'ana Indonesian la'allakum ta'qilun kepada orang Arab, itu lucu. Di situ sesatnya. Sama ketika Yesus mengatakan, aku menerima firman dan segala firman yang aku terima dari Allah dan aku sampaikan kepada mereka dengan menggunakan bahasa Bugis. Itu salah. Itu nggak mungkin. Karena Yesus dalam kesehariannya menggunakan bahasa Aramaik, menggunakan bahasa Hebrew, menggunakan bahasa Ibrani. Tentu salah satu dari bahasa ini, yang satu rumpun ini yang digunakan oleh Yesus untuk menyampaikan firman kepada kaumnya. Tidak mungkin menggunakan bahasa Yunani, itu mustahil. Nah, jadi apa yang dikatakan oleh surah Yusuf, ya, bahwa inna anzalnahu itu ditujukan kepada penerima firman. Siapa penerima firman pada saat itu? Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa dia diwahyukan dalam bahasa Arab? Supaya Rasulullah Muhammad SAW menjabarkan, ya, mensabdakan, ya, menyampaikan apa yang ada di dalam kandungan ayat tersebut. Makanya ketika Rasulullah menerima ayat ini, apa yang terjadi kemudian? Ada yang dikatakan hadits. Hadits ini apa? Perkataan Rasulullah. Perkataan tentang apa? Penjabaran tentang ayat yang diterima dari Allah. Nah, bagaimana kemudian ketika Al-Quran itu diwahyukan ke dalam bahasa Indonesia dan diwahyukan kepada Rasulullah Muhammad SAW? Apakah Rasulullah Muhammad SAW paham? Apakah beliau bisa menjabarkan dalam bahasa Indonesia kepada bangsa Arab? Apakah bangsa Arab juga bisa menerima bahasa Indonesia? Nggak mungkin. Maka yang dikatakan dalam surah Yusuf ini adalah sebuah kebenaran. Berbanding terbalik dengan kondisi kitabmu. Yesus menggunakan bahasa ibu, bahasa Bani Israel. Nah, kemudian kitabmu original teksnya itu justru menggunakan bahasa penjajah, bahasa Yunani. Nah, inilah kesalahannya. Jadi kamu malah membuka aib agamamu sendiri. Ayo kembali kepada pertanyaan saya tadi. Ya, ketika di hari penghakiman Yesus menanyai kamu, hai Ferguson, siapa yang mengajarkan engkau menyembahku? Apa jawabanmu kira-kira? Katanya cari orang waras, karena dia waras. Tapi kenyataannya dianya yang tidak waras. Pertanyaan kita lain, jawabnya lain. Aduh, parah ini. Assalamualaikum Pak Jul. Ada begitu banyak ayat dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa Allah akan mengazab orang-orang kafir. Tetapi saya akan mengambil satu contoh ayat saja dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 23. Kenapa saya memilih pembahasan ini? Karena menurut saya ini menarik. Allah selalu berjanji, berkampanye bahwa dia akan mengazab orang-orang kafir. Oke, ya, termasuk di dalam surah ini. Dan orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah dan pertemuan dengan dia, mereka putus asa dari rahmatku dan mereka itu mendapat azab yang pedih. 1400 tahun ayat ini diturunkan. Katanya sih Quran kan diturunkan ya. Oke, ya terserah. Itu kan klaim kalian, tidak masalah. Ya, 1400 tahun Quran ada. Dan tidak pernah satupun bukti dari azab Allah ini bisa kita temukan. Ya, sebagai contoh, dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 65, Allah berkata, bagi Yahudi yang melanggar hari Sabat, ya, hari ketetapan Allah yaitu hari Sabat, maka Allah akan menjadikan mereka mengutuk mereka sebagai kera yang hina. Tetapi sampai sekarang tidak pernah ditemukan fosil atau kerangka mayat
kera yang berasal dari Yahudi yang dikutuk oleh Allah. Apakah bisa penelitian umat muslim yang mengaku-ngaku sebagai ilmuwan, atau mungkin umat muslim mengaku-ngaku sebagai orang yang pintar, menemukan fosil ya, hasil dari Allah mengazab orang-orang Yahudi menjadi kera yang hina? Sampai sekarang ketika saya bertanya hal ini terhadap orang muslim, mereka hanya bisa mengada-ngada dan tidak bisa menjawab secara pembuktian. Hanya klaim-klaim kosong saja. Saya harap di grup ini ada satu saja orang muslim yang bisa membuktikan ketika dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 65 ya, Allah berkata, jika orang Yahudi melanggar hari Sabat ya, dan memang orang Yahudi sudah melanggar hari Sabat, maka Allah mengutuk mereka menjadi kera yang hina. Oke, saya minta kalian buktikan di mana fosil kera hina yang telah dikutuk Allah dari orang-orang Yahudi itu. Ketika Allah mengutuk orang Yahudi menjadi kera hina, mana fosil atau kerangka mayat dari kera-kera itu? Ya, saya minta pembuktian itu aja. Kalau memang Quran ini kan dikabarkan sebagai kitab yang mengajarkan sains sebelum sains itu berkembang. Ya terserah, itu kan klaim. Ya oke lah, oke. Tetapi sebenarnya sains itu sudah berkembang lama dari abad sebelum Masehi. Bahkan istilah-istilah di dalam sains itu terdapat dari bahasa Yunani. Sains dan pengobatan sudah lama berkembang jauh. Bahkan ketika peradaban Mesir, mereka sudah ada yang namanya ilmu kedokteran di zamannya itu. Ya. Jadi sebelum Quran itu turun, abad ke-6 atau abad ke-7, sebenarnya sains ini sudah berkembang lama. Sudah sangat berkembang, dan ketika Quran dianggap sebagai kitab suci oleh umat muslim, maka dengan demikian umat muslim berusaha mencocok-cocokkan hal yang tidak cocok dicocokkan. Tidak ada sains di dalam Quran. Bahkan yang saking membuat saya terkejutnya dengan pernyataan umat muslim bahwa ada sains di dalam Quran, saya sangat terkejut ketika Quran mengatakan bahwa segala yang hidup diciptakan dari air. Mohon maaf, tapi memang saya agak terkejut ya. Kalau memang Quran itu sesuai sains, tidak mungkin ada klaim dalam Quran yang menjelaskan bahwa segala yang hidup itu tercipta dari air. Tidak mungkin. Bahkan ilmuwan manapun belum bisa mengatakan atau tidak pernah membuktikan bahwa segala yang hidup seperti manusia, hewan atau tumbuhan ya tercipta dari air. Itu tidak mungkin. Ada memang beberapa budidaya jamur ya, itu memang menggunakan air, tapi ada unsur tanahnya juga. Jadi bukan segala yang hidup tercipta dari air, tapi membudidayakan jamur menggunakan air gitu loh. Ya, saya minta itu aja kok, buktikan bahwa Allah ini memang benar-benar mengazab orang-orang kafir sesuai janjinya. Selama ini Allah hanya berjanji, tapi tidak pernah terbukti. Atau mungkin saya nggak tahu ya, makanya saya minta kalian, cobalah kalian buktikan itu. Oke, itu saja dua pembahasan saya, ya, dua materi saya itu. Karena saya ada aktivitas lain yang harus saya laksanakan malam ini, ya, jadi saya tidak bisa lama-lama di grup ini. Nanti atau besok ya, atau lain kali kalau saya nggak sibuk, saya mampir ke sini dan kita ngobrol dulu santai, baru kita berdebat secara serius. Oke, itu pun kalau kalian ada yang punya ilmu ya. Makanya persiapkan dulu. Mulai malam ini kalian belajar. Kalau besok saya datang ke grup ini, jadi kalian udah siap menghadapi saya gitu. Jangan kayak ada debater muslim satu itu. Katanya Markus menulis surat untuk Theophilus, habis itu dibahas Lukas. Itu kalau saya ingat-ingat masih ketawa itu. Ya, ada lagi klaim yang bilang ya, debaternya sama, debater muslim yang nggak berilmu. Dia klaim bahwa kitab Yohanes itu tidak ditulis oleh Yohanes anak Zebedeus. Tapi ketika ditanya, kamu tahu dari mana? Informasinya kamu dapat dari mana kalau Yohanes anak Zebedeus bukan penulis dari kitab Yohanes? Dia ngejawabnya apa? Ya kan di Wikipedia itu banyak, di internet itu banyak. Jadi kalau orang yang ilmunya cuma bermodalkan internet, ya begitu akan jadi bahan lelucon sendiri gitu, mempermalukan dirinya sendiri dan cuma menjadi badut grup gitu. Oke, itu aja. Saya mau lanjut aktivitas dulu.
Ya, mohon maaf kalau saya nggak bisa menemani kalian, berdiskusi dengan kalian, ya. Lain kali atau besok saya akan kesini. Oke? Salam akal sehat. Baik rekan-rekan sekalian, jadi sangat kelihatan ya kalau saudara Ferguson itu selalu menghindar dari saya, karena memang anak ini tidak punya ilmu, dia hanya memiliki modal kebencian terhadap Al-Quran dan tidak ada kekuatan untuk mengkritisi Al-Quran. Dia tidak mampu menemukan celah Al-Quran. Jangankan dia, nenek moyangnya mereka yang benci terhadap Quran itu tidak mampu menunjukkan celah, tidak mampu menemukan celah di dalam Al-Quran itu. Apatah lagi beliau ini yang hanya modal terjemahan dan kebencian saja. Nah, kembali dia loncat dari pembahasan mengenai surah Yusuf ayat 2 tadi. Dia tidak menanggapi VN saya, jangankan menanggapi, memutar pun tidak, karena memang dia sudah mulai takut. Dari sejak kemarin itu dia menghapus VN-nya karena saya takut VN-nya itu saya balas gitu. Nah, dia mencoba lari lagi ke surah Al-Ankabut ayat 23. Walladzina kafaru bi ayatillah wa liqa'i ulaika ya'isu min rahmati wa ulaika lahum azabun alim. Jadi dia mencari kenapa orang Kristen itu tidak diasap katanya. Padahal dia tidak sadar kalau sementara ini mereka itu diasap. Apa buktinya diasap? Pertama, mereka tidak mampu membaca Quran. Itu adalah asap. Karena orang yang jauh dari Quran, jelas nanti neraka yang jadi upahnya. Dia tidak mampu membaca Quran. Apalagi memahami Quran, itu sudah asap sebenarnya. Lalu dia mencoba untuk mengaitkan dengan surah Al-Baqarah. Jadi ayat ini, walladzina kafaru bi ayatillah, di situ jelas dikatakan orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah, ya. Lalu kemudian di situ jelas dikatakan apa? Ada kata di dalam ayat ini walikai, yaitu bertemu dengan Allah. Berarti orang ini ingkar bahwa nanti dia akan bertemu dengan Allah. Nah, orang-orang kafir ini ingkar terhadap firman Allah dan ingkar terhadap pertemuan dengan Allah. Ulaika ya'isu min rahmati, sesungguhnya mereka putus asa dari rahmatku. Dan Allah mengatakan wa ulaika lahum azabun alim, dan bagi mereka itu adalah siksaan yang amat pedih. Nah, mereka bertanya, Ferguson ini sudah 1400 tahun, kenapa kok tidak ada siksaan Allah kepada kami? Tanpa dia sadari bahwa ketidaktahuannya terhadap Quran itu adalah siksaan. Itu adalah siksaan, karena mereka mencoba untuk memahami Quran tapi tidak bisa memahami Quran. Nah, lalu jelas di dalam surah di dalam Al-Quran dijelaskan ya tentang apa yang dikatakan. Mana siksaan Allah itu kok tidak ada di dalam. Kami tidak pernah merasakan siksaan dari Allah sebagaimana orang Yahudi itu merasakan siksaan seperti yang tertera di dalam surah Al-Baqarah ayat 65 katanya. Allah bayar kok. Allah jawab di dalam firman-Nya bahwa innal ladzina kadzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum. Tuh jelas. Intinya di ayat ini jelas, sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka, dan mereka tidak akan masuk ke dalam surga sebelum onta masuk ke dalam lubang jarum. Bayangkan aja, orang Kristen itu kata Allah tidak masuk ke dalam surga sebelum jamalu fi samil khiyat, sebelum onta itu masuk ke dalam lubang jarum. Karena onta mustahil masuk ke dalam lubang jarum, maka mustahil orang Kristen itu masuk ke dalam surga. Ini jelas. Kata Allah di dalam ayat dalam Al-Quran yang jelas diterangkan di dalam surah Al-Araf ya, ayat 40 sampai 41. Allah mengatakan lahum min jahannam. Ya, baginya adalah jahannam. Apa jahannam itu? Neraka. Jadi jelas sekali. Innal ladzina kazzabu bi ayatina. Sesungguhnya mereka orang-orang kafir ini yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka baginya lahum min jahannam. Baginya jelas adalah siksaan dari neraka. Jadi jawaban dari surah
Al-Ankabut yang dia katakan tadi ayat 23, mana siksaan itu kepada kami orang kafir, orang Kristen? Kenapa tidak dilakukan siksaan seperti orang-orang Yahudi ketika Allah berkata di dalam karena dibangun oleh Tuhan, di dalam surah Al-Baqarah ketika Allah berkata kepada orang-orang ini, walaqad alimtumul ladina tadau. Kenapa hanya dikatakan bahwa orang-orang Yahudi ketika dia melakukan pelanggaran di hari Sabat lantas mereka dikutuk? Kerajaan Sang Mesias sebagai sang Faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Kenapa mereka dijadikan kerajaan hina? Bahkan raja Kenapa kami tidak? Kalau raja di atas segala Lalu raja, kemudian Musia kebenaran dan daripada sebagainya, ayat ini dari asal ini adalah Al-Baqarah ayat 65 ini dia Musia minta adalah mana hasil bukti sendiri. ada fosil berupa manusia terbentuk dari kerak. Dia lupa bagaimana teori Darwin. Kemudian dia lupa bagaimana bahteran Nuh. Bahkan Sama ketika raja pertama lontarkan, Yahudi kata mereka Eden itu ada di bumi, bukan di sorga, bukan di jannah. Eden itu, taman Eden itu. Jadi menurut mereka Nabi Adam itu diciptakan di bumi. Di bumi itu ada taman bernama Eden. Disitulah Adam diciptakan dan di situ ada pohon ilmu pengetahuan. Dan di taman Eden itu berbagai macam tumbuhan buah-buahan dihidupkan di sana. Nah, ketika kita minta, tunjukkan di mana Eden itu sekarang berada. Di Irak, di India, di Afghanistan, atau di Papua. Alasannya kemudian apa? Oh, itu sudah tidak ada, bro. Kenapa? Karena dulu dihantam sama bahteran Nuh. Kerajaan yang dibuat oleh Pohon manusia ilmu pengetahuan yang ada di bumi hilang tanpa Yesus fosil. Kristus menjelaskan Sementara dia mencari tulang belulang yang sudah hancur ribuan tahun silam. Ini lucunya orang Kristen. Jadi kembali, saudara Ferguson, untuk ya, hujatan demi hujatan yang Anda sampaikan tentang Al-Quran itu dijawab langsung ya dalam surah Al-Araf ayat 40-41. Innal ladina kadzzabu bi ayatina wastakbaru. Di situ Allah langsung menjawab tentang apa yang kamu tuntut. Jadi kamu siksaannya itu di dunia siksa karena tidak memahami Quran, di akhirat siksa karena kekal di dalam neraka. Lalu sedikit lagi mengenai sains yang mengatakan bahwa bumi ini makhluk atau termasuk manusia itu tercipta dari sumbernya adalah air. Itu jelas kok. Ya. Sains dalam Al-Quran itu tidak diragukan. Semua fungsi organ tubuh makhluk hidup berhenti ya, seiring dengan berhilangnya air di dalam tubuh manusia. Itu tidak bisa dipungkiri. Kamu mau ingkari seperti apapun, apa yang diterangkan oleh Al-Quran itu tidak bisa dibantah oleh akal-akalmu yang hanya yang hanya akal-akalan. Jadi asal usul kehidupan manusia, kehidupan makhluk itu benar dari air. Itu tidak bisa dipungkiri. Jadi rekan-rekan sekalian, sangat kelihatan kalau penghujat ini ketakutan terhadap debater yang mampu menyangga semua hujatan dan juga cemohannya dia tentang Al-Quran. Karena sesungguhnya itu tadi yang saya katakan, sumur memfahum layak. Orang kafir itu tidak sanggup untuk masuk ke dalam ranah Al-Quran, apalagi mengkritisi Quran. Ya, pemahamannya hanya berdasarkan terjemahan saja sesuai dengan pemahamannya dia terhadap kitabnya. Jadi sedikit saya tanggapi apa yang dia bacakan tadi ya, yang mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah Dafar, Memra yang menjadi manusia, Yohanes dan itu sendiri bukan murid Yesus, dan Yohanes Al-Zebedius itu bukan yang menulis, nggak perlulah saya mengatakan bahwa Tritunggal itu seperti ini. Lalu kemudian dia mencoba untuk menipu dengan mengatakan, saya mengatakan lihat di Wikipedia. Nanti habis ini Anda sangka lagi. Padahal masih banyak waktu kok, Mas. Itu ketika dia minta pembuktian selain daripada kitabnya. Kan tidak mungkin saya menunjukkan Quran atau kitab-kitab sahih yang milik umat Islam. Lah kitabnya aja dia tidak percaya. Gimana dia mau percaya Quran? Kan gitu. Namun perlu saya jelaskan di sini ya para sahabat sekalian, bahwa buku Yohanes itu adalah benar salah satu kitab yang terdapat di dalam perjanjian baru orang Kristen, yang mana kitab ini tidak dituliskan pada saat Yesus mengajarkan Injil Kerajaan Allah kepada Bani Israel. Di sini tertulis jadi katanya kepada mereka, Yohanes ini tertulis demikian, memang termasuk dalam rangkaian Injil kanonik, artinya kitab yang dikanon ya, diseleksi waktu itu. Pada hari yang ketiga.
Kita Nah, ini memang nanti jelas memiliki tolong gaya saya- dan tolong struktur yang carikan. Ini membuatnya narasi unik ini di daripada mana di dalam kitab-kitab yang Torah, lain. di Wi'im dan juga Kenapa Ketuvim. saya katakan Ya, itu yang pertama. unik? Karena di Terus situ yang kedua, saya mempertontonkan akan buka di penulisannya dalam jelas Yesaya bahwa 53. yang disebut Ini saya pakai Yohanes Christian di Bible sana ya, saya bukanlah nggak dia yang pakai menulis, original text, karena dia karena adalah akan orang saya ketiga. compare dulu Banyak di di dalam dalam Yohanes 21 Christian Bible. itu kalau kita bisa bisa Yesaya nangkap dengan jelas di 53, situ ayat dinyatakan 1. bahwa bukan Yohanes Di dalam saudara iman Yakobus Kristen, yang menuliskan itu Yesus atau anak itu adalah Zebedeus. God, sang pencipta. Jadi, kalau Yesaya 53 karena yang sering Yohanes ini jelas digembar-gemborkan sama menekankan praktisi tentang Kristen, keilahian kita Yesus akan oleh Kristus TKP. atau Apakah anak itu Allah. Yesus yang adalah Nah, God itu? tidak ada Injil Ini lain nyanyian atau karangan dari lain siapakah yang yang menekankan percaya kepada sifat berita kemanusiaan yang kami sekaligus dengar, bla, bla, keilahian bla. dengan tegas dan Ayat kedua, jelas ya. selain tulisan Kalau Yohanes ini. ayat ini Makanya ada ditujukan juga sama kitab Yesus, maka saya apa akan Wahyu membaca itu juga demikian. Sebagai diklaim taruh bahwa itu Yesus ada tumbuh di tulisan hadapan Tuhan. orang yang Tuhan sama dengan berapa? menulis kitab Yohanes Taruh ayat ini. ini untuk Yesus. Jadi Sebagai menurut pakar, taruh Yesus pakar tumbuh Bible di ya, bukan hadapan pakar Tuhan. Quran. Tuhan yang mana lagi? Penulis daripada Ayat kitab 3. Wahyu atau kitab Yohanes ini itu Yesus dihina jelas dan diperkirakan dihindari antara orang. hidup di antara tahun 40 Seorang sampai yang penuh kebajikan, 140 Masehi. seorang. Apakah sang Ya, pencipta jadi itu ini tidak seorang? bersentuhan dengan Yesus Seorang itu kan langsung. manusia. Karena Yesus sendiri kan Yesus dihina dan dihindari di tahun orang. 33 Seorang Masehi yang penuh beliau sudah kesengsaraan terangkat dan ke yang langit. biasa menderita kesakitan. Jadi, Yesus sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap Yesus, dan bagi kita Injil pun Yohanes ini Yesus tidak yang masuk diklaim hitungan. kemudian tulisan Ayat yang ketiga lebih monolog. Yohanes anak Ingat, Zebedeus iman Kristen Yesus itu hanyalah is merupakan God. anggapan Tetapi yang berdasarkan sesungguhnya kira penyakit apa kita yang ditanggung diterka-terka Yesus dikira-kira saja. dan kesengsaraan Injil kita Yohanes yang dipikul Yesus. itu jelas saya katakan Padahal bukan kita tulisan daripada mengira murid Yesus Yesus. kena Kenapa? tulah, dipukul dan ditindas Injil Allah. Masa apa Allah kitab Yohanes ini ditindas sama Allah? dituliskan Nah, udah oleh sampai di sini Yohanes aja bin saya Zebedeus, pusing gitu. ya, Oke ya. maka Jadi dipastikan saya perlu bodrek Bang Syuab. Yohanes anak Zebedeus ini menulis di usia umur 80 tahun sampai 180 tahun. Kan ini mustahil. Sementara di dalam Kisah Para Rasul dikatakan bahwa Yohanes anak Zebedeus itu adalah orang yang bodoh, buta huruf dan tidak berpendidikan. Tuhan mati. Itu ada ayatnya jelas dikatakan di dalam Kisah Para Rasul. Jangan dipotong, kita nggak TikTok di sini loh. Pertama yang ingin saya katakan di sini Biar adalah dulu Demian, habis ini baru TikTok deh. Buku Santai. Yohanes. TikTok santai tapi ya. memang Demian dulu, benar habis adalah ini salah TikTok. satu Silakan. kitab yang terdapat dalam perjanjian baru miliknya orang Kristen. Kuburannya di Kitab yang termasuk dalam rangkaian dan dalam artinya Injil yang ada di kitab yang antara dikanut. penjahat itu jelas. Waktu penulisannya Supaya jelas tidak berbuat diperkirakan keserakaan. itu tadi Tapi kalau orang 40 Islam sampai menderita itu pasti berbuat 140 keserakaan. Masehi. Ya. Dan Jadi kalau kita tidak baca diketahui kitab dengan Quran, jelas orang siapa Israel yang menuliskan digebukin, Injil ini. disiksa, Tradisi kemudian yang dianut atau, oleh gereja hingga dijajah sekarang itu karena mereka itu melakukan keserakaan atau melanggar Taurat, hanya sehingga mereka menyamakan bahwa mendapat kitab kutuk Yohanes atas itu penderitaan. adalah tulisan Kalau daripada misalnya murid ini Yesus dinarasikan yang kepada orang bernama Israel, Yohanes. menderita Padahal ini itu nggak tidak ada nyambung sama bukti sekali. otentik yang mengatakan itu dengan valid. Nah, terus kemudian Lalu kemudian, apa yang tadi Valen Eh, kalau kita jeli ya, kalau kita jeli di dalam pengkajian kritis Bible jelas kita harus tidak pernah disebutkan satu ayat pun di dalam buku Yohanes baik 1 maupun 2 ataupun kitab Wahyu bahwa yang menulisnya itu adalah Yohanes bin Zebedeus. Tidak ada disebutkan itu, ya, tidak ada disebutkan atau disebutkan seperti yang disampaikan oleh Yakobus bin Rasul Zebedeus itu Paulus, tidak ada. walaupun dalam rupa Allah. Jadi tidak ada. Dia tidak menganggap Injil dirinya Yohanes sebagai ini, orang apa yang kitab sangat Yohanes mandiri ini sebagai itu suatu yang harus diperkirakan dipertahankan. ditulis di Kenapa? Asia Kecil, Dia datang sebagai di sang daerah Mesias. Efesus, Pertanyaannya, ketika apakah dia pertumbuhan Tuhan atau gereja enggak? Ya jelas Tuhan. mulai Kenapa? matang. Karena Jadi dapat ketika ini adalah Tuhan. ketika gereja Memberi itu ini sudah mulai adalah diterima Tuhan di menurut Efesus Radio kala Onkelos. itu, Dalam itu kemudian konteks tulisan-tulisan dia ini menyetarakan sampulnya Tuhan dirubah dan Indra. menjadi Itu Yohanes jelas nggak bisa yang asalnya dibatalkan kita oleh tidak para tahu ulama. tadinya seperti apa Dia modelnya. mengatakan, ya, Karena Memran ini Kenapa? punya suara. Jadi Firman ini punya Jelas suara. ayat ini, Firman ini punya firman. jelas ayat gitu loh. Dia ini bisa berkata gitu loh. adalah Dan ini dituliskan ini untuk adalah melawan tafsiran gnostikisme daripada kejadian dengan tiga mempertahankan yang dimana suatu Adam dan keyakinan Hawa, apologetik mereka yang mendengar menurut suara saya pribadi bunyi ya, menurut saya Adonai pribadi Elohim. itu bertentangan dengan kondisi Jadi, yang mereka sebenarnya. dengar Kenapa? itu adalah Antara suara dari pengajaran Adonai Lukas, Elohim. Markus, Matius
itu tidak sinkron dengan pengajaran yang ditampilkan oleh Yohanes. Contoh, ketika Lukas dan Markus bercerita tentang Yesus terangkat ke langit. Nah, Yohanes yang jika benar dia adalah anak Zebedeus, ya, anak Zebedeus, maka jelas bahwa Yohanes yang merupakan murid yang paling dikasih Yesus pasti menyaksikan Yesus itu terangkat ke surga, terangkat ke langit. Tapi faktanya tidak sama sekali. Tidak ada Yohanes menuliskan kalau Yesus itu terangkat ke langit. Jadi ini bukti bahwa Yohanes itu bukanlah murid Yesus. Lalu kemudian salah satu daripada perintah hukum Taurat yang ditaati oleh murid-murid Yesus adalah hormatilah kedua orang tuamu. Nah, di dalam Lukas 21 di ayat-ayat awal itu penulis kitab Yohanes itu menyebut langsung nama orang tuanya. Itu tidak mungkin dilakukan oleh seorang yang taat kepada hukum Taurat, apalagi di abad itu, ya, di abad pertama tidak mungkin, karena itu adalah merupakan sebuah rangkaian yang tertuang di dalam 10 hukum Taurat, ya, 10 hukum Allah yang diberikan kepada Musa. Hargai orang tua, hormati orang tua. Nah, ini menyebut orang tuanya dengan sebutan namanya langsung, hai Zebedeus, di Matius 21. Jadi itu menandakan bukti akurat bahwa Yohanes ini kitab Yohanes ini bukanlah tulisan daripada Yohanes bin Zebedeus, anak laki-lakinya Zebedeus. Seperti itu. Demikianlah video ini, para sahabat sekalian. Mudah-mudahan, sekali lagi saya katakan, mudah-mudahan bisa kita jadikan sebagai pelajaran bahwa orang di luar dari agama Islam itu buta Al-Quran. Mereka hanya mencari celah, namun sayang sekali tidak mampu untuk mendapatkan celah di dalam ajaran Islam. Jadi Sir Ferguson ini ya memang selalu menghubungkan antara ajaran Al-Quran yang hanya merupakan terjemahan yang dia bisa dengan perilaku umat Islam itu sendiri. Dia tidak memahami bahwa suatu agama, suatu ajaran tidak dianggap salah oleh karena perilaku umatnya, dan juga tidak dianggap benar karena perilaku umatnya. Tetapi sebuah agama, sebuah ajaran dikatakan benar karena wahyu dari Allah, itu kita lihat dari kitabnya. Dari kitabnya lah kita bisa mengetahui bahwa agama itu benar. Dari kitabnya lah kita bisa mengetahui bahwa ajaran itu benar-benar bersumber dari Allah. Untuk itulah para sahabat sekalian, mudah-mudahan video yang barusan kita saksikan bisa kita jadikan sebagai hudan, petunjuk untuk menuju Allah. Bagaimana jalan yang benar itu hanyalah Islam, dinul Islam. Demikian dari saya. Nah, demikianlah saudaraku semuanya, kita sudah dengarkan ya bagaimana perdebatan antara Ustadz Zuma dengan Ferguson. Memang kalau kita simak perkataan serta ucapan Ferguson ini memang kadang memancing atau menaikkan tensi kita ya. Karena apa yang difitnahkan serta dituduhkan terhadap Al-Quran itu tidak berdasar sama sekali ya. Karena dia sendiri memang buta tentang Al-Quran. Nah, setidaknya kalau seseorang tersebut ingin mengetahui hikmah di dalam ayat-ayat Al-Quran, paling tidak orang tersebut harus mengerti dan paham asbabun nuzul ayat ya. Karena itu merupakan suatu hal yang sangat penting apabila kita untuk memahami isi Al-Quran. Karena setiap ayat di dalam kitab suci Al-Quran tersebut mempunyai sebab-sebab kenapa ayat tersebut diturunkan dan diwahyukan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Jadi kalau ada orang yang berkata mereka paham dan mengerti Al-Quran, kalau tidak memahami hal yang satu ini tentang asbabun nuzul, maka pernyataan tersebut adalah suatu kebohongan yang tidak dapat kita terima. Dan apa yang dituduhkan oleh Ferguson semuanya sudah dijawab dengan tuntas berdasarkan makna ayat Al-Quran itu sendiri oleh Ustadz Zuma. Mudah-mudahan ini ada hikmah serta ada pembelajaran bagi kita semua. Dan terima kasih atas perhatiannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.